Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilu Ndarwati. Saya adalah guru kelas, tepatnya bidang studi bahasa Indonesia. Saya mengajar di Minukaha Mumin Sidoarjo, sekaligus mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Di sini, hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada pembelajaran dengan materi menulis kalimat hubungan sebab akibat pada kelas 5 atau fase C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Are you feeling good today? Everything is great, ma'am. What about you, ma'am? I am today feel great to thank you. Okay, before we begin our lesson, let's pray first by reciting Basmalah together. Bismillah. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Adrian. Siapa, Mas Rizky? Adrian. Adrian kemana? Adrian sakit. Lalu ada yang tidak masuk lagi? Kiran kemana? Katanya ada acara keluarga. Kiran ada acara keluarga. Oke anak-anak, hari ini Mas Adrian tidak masuk ya. Jadi kita doakan Mas Adrian lekas sehat kembali. Ya anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya. Oke, kalau hari ini bahasa Indonesia, tapi kenapa kok belum dipersiapkan bukunya? Ayo bukunya dipersiapkan lagi, buku tulis dan buku paketnya serta peralatan tulis lainnya. Oke anak-anak, biar kita tambah semangat, saya ingin tahu yel-yelnya kelas ini tuh bagaimana sih ya? Oke? Oke, kelas 5 Zaid. Very good, very well. Lima Zaid, modern rewel. Oke, very good, very well. 5 Zaid boten rewel. Berarti 5 Zaid itu anaknya pinter-pinter ya. Beri tepuk tangan dong buat 5 Zaid. Oke, biar kita tetap semangat, ayo kita berdiri. Kalian keluar dari zona nyaman kalian. Kita senam-senam pagi biar sehat. Oke. Ayo kita semangat. Oke anak-anakku semuanya, untuk literasi kita pagi hari ini yaitu kalian menyimak cerita yang ada di video ini. Selamat menyaksikan. Nanti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, buang di sini saja deh. Joni, tunggu aku. Wah, aduh, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Emangnya kenapa? Apa kamu tidak tahu? Sampah itu akan menumpuk di sungai dan menyebabkan banjir. Maafkan aku ya. Iya, kalau begitu, ayo kita membuang sampah. Kita sudah melihat tayangan untuk literasi tadi. Sekarang saya mau tanya, dari video yang sudah kalian lihat tadi ya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, ini kira-kira hikmah apa sih atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian lihat? Ada yang bisa? Ya, Mbak Naura silakan. Jangan membuang sampah sembarangan. Bagus sekali, jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Ya, Mbak Aisyah? Jangan membuang sampah di sungai. Jangan membuang sampah di sungai. Ada yang lain? Ya, Mbak? Dampaknya jika membuang sampah sembarangan bakalan lebih
kotor lingkungan. Oke, dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan itu lingkungan akan kotor. Dari mas-masnya sekarang, ya Mas Kinza? Ada anak yang berlari lalu jatuh karena temannya membawa sampah. Iya, pinter sekali. Dari video ini Mas Kinza bilang di situ ada anak Bu yang membuang sampah, terus akhirnya temannya terjatuh. Dari video ini tadi berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ada penyebabnya tadi membuang sampah sembarangan, akibatnya bisa banyak sekali, yaitu salah satu contohnya lingkungan menjadi kotor. Nah, anak-anakku semuanya masih ingat juga pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Yo, ada yang ingat? Kalimat majemuk. Good. Apa itu kalimat majemuk? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Zizi? Kalimat yang digabungkan antara satu dan dua menjadi satu. Iya, kalimat yang menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Terus Bu Kilu, ini ada pertanyaan lagi. Ya, saya mau tanya, pernahkah kalian melihat pohon tumbang? Ada yang tahu? Apa Mbak Mesa? Pernah melihat pohon tumbang? Itu biasanya kalau pohon tumbang itu disebabkan oleh apa sih? Kondisi tanah di sekitar pohon yang terlalu basah sehingga akarnya melemah. Pinter sekali. Terus saya mau tanya, ada yang tahu nggak kalau misalkan sampah-sampah banyak yang mencemari sungai ataupun mencemari lingkungan, ada yang tahu itu sebabnya karena apa? Ya, Mbak Naswa lagi. Ayo yang lain juga harus berlomba-lomba menjawab ya, Mbak Naswa. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah membuang sampah sembarangan. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa peristiwa itu tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sebab itu pasti ada akibatnya. Nah, anak-anakku semuanya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menulis kalimat dengan hubungan sebab akibat. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang dipersiapkan handphonenya ya. Dipersiapkan handphonenya, kita akan bermain-main yang sehubungan dengan materi. Masih ingat kita dengan permainan Blue Cat? Masih dong ya kan? Oke, sekarang dibuka aplikasi Blue Cat-nya. Ini kita main-main. Nah, ini nanti silakan langsung join di mainannya ini. Saya beri waktu 5 menit ya. Oke. Oke, silakan ID-nya dimasukkan. Setelah memasukkan ID, silakan memasukkan nama kalian. Oke, bagus. Masuk semua ya. Sudah ya? Oke, saya akan mulai. Oke, masih ada yang masuk. Good, bagus. Saya mulai ya. Siap-siap. Wow. Di situ ada beberapa pertanyaan ya sehubungan dengan materi. Ya. Oke, Mbak
Kak Zoya nomor 1 ya, disusul Raya sama Naura. Nah, ini skornya kalian dalam menjawab soal-soal. Nah, skornya. Nah, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, Nak ya. Nah, sekarang oke, sekarang diletakkan HP-nya. Dari yang ini tadi sudah saya tayangkan, ini tadi kan sudah ada nilai-nilainya ya, atau skor perolehan kalian dalam menjawab soal-soal tersebut. Silakan ya, silakan membentuk beberapa kelompok. Ini nanti akan saya bagi kelompoknya. Nama kelompoknya ada kelompok cerpen, ada kelompok dongeng, dan ada kelompok komik. Satu kelompok jumlahnya kurang lebih 4 sampai 5 anak. Ya, ini nanti jadi kelompok cerpennya ada 2 kelompok, dongengnya ada 2 kelompok, dan komiknya ada 2 kelompok. Oke, sambil melihat tayangan ini, nanti aku ikut kelompok mana ya? Ini saya lihatkan sekali lagi ya, untuk perolehan skornya. Oke, sambil melihat, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cerpen 1, cerpen 2, dongeng 1, dongeng 2, komik 1, dan komik 2. Oke, ini nanti tugas kalian yaitu kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian ini ya. Silakan didiskusikan ya. Ya, boleh. Ini gantian menulis ya. Oh iya, enggak apa-apa. Nulis sendiri-sendiri ya, enggak apa-apa. Ya, silakan didiskusikan. Dalam satu kelompok harus bekerja sama ya, Nak. Ya, nanti bisa jawabannya nanti bisa ditulis. Nah, ini sebabnya. Ini yang berhubungan dengan gambar ya. Silakan kelompok cerpen dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok cerpen 1 akan mempresentasikan tentang sebab akibat. Ya. Kita dikasih oleh 2 kilo lembar kerja yang akan saya presentasikan. Sebab dari pencemaran yang pertama yaitu karena asap polusi dari pabrik atau dari asap-asap yang lainnya. Dan akibatnya udara tercemar. Selanjutnya, Sebab untuk pencemaran yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Akibatnya sungai jadi kotor dan tercemar. Sebab untuk pencemaran yang ketiga, sampah plastik yang tidak didaur. Akibatnya laut tercemar, ikan-ikan mati, dan air pun menjadi kering. oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok cerpen. Berikutnya kelompok dongeng. Kelompok dongeng silakan maju ke depan. Nah, kelompok dongeng akan mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung aja ya. Di sini ada bacaan apa? Soalnya, sebab menanam tanaman, hutan menjadi asri kembali. Bagus. 2. Merawat tanaman, tumbuhan menjadi besar. Yang ketiga, menebang pohon, tanah tidak seimbang. Oke, sudah itu aja kelompok dongeng. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dongeng. Bagus sekali. Yang terakhir dari kelompok komik. Silakan kelompok komik. Oke, silakan. Kalau kelompok komik ini tadi melengkapi kalimat ya. Coba ditunjukkan. Ya, ini melengkapi kalimat. Oke, silakan kelompok komik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok komik 1 akan presentasikan jawaban dari lembaran ini. Apabila kita tidak rajin belajar, kita akan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 2. Dia tidak bisa ikut lomba lari karena kakinya sakit. 3. Karena hujan turun deras, jalanan menjadi banjir. 4. Siswa yang tidak mengerjakan tugas akan akibatnya tidak lulus. 5. Jika dia belajar dengan sungguh-sungguh, ia bisa meraih juara kelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok komik. Silakan duduk. Nah, anak-anakku semuanya jawabannya benar semuanya ya, bagus-bagus, pinter-pinter semuanya. Di sini dari ketiga soal ini untuk kelompok cerpennya ini saya sajikan sebuah gambar. Di kelompok cerpen ini saya sajikan sebuah gambar. Jadi kelompok cerpen menuliskan sebab dan akibat dari yang ada dalam gambar tersebut. Untuk kelompok dongeng ini saya sajikan bacaan. Jadi kelompok dongeng ini nanti membaca, lalu ini sudah menentukan kalimat sebabnya apa dan akibatnya apa. Bagus semua, saya lihat ini tadi juga sudah benar. Dan kelompok komik ini juga sudah pinter sekali kelompok komik, melengkapi kalimat dengan kata hubung yang sesuai. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok cerpen sampai kelompok komik. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi kalian yang sudah kalian diskusikan tadi, itu adalah secara tidak langsung kalian mempelajari menulis kalimat dengan hubungan sebab akibat. Coba diperhatikan sini. Nah, hubungan sebab akibat ini itu disebut juga dengan hubungan kausalitas ya. Jadi hubungan sebab akibat ini dinamakan hubungan kausalitas. Nah, pengertiannya terdiri dari dua kata, ada kata sebab dan akibat. Sebab adalah alasan atau faktor yang menyebabkan suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan akibat itu apa? Hasil dari suatu peristiwa yang disebabkan oleh sebab itu tersebut. Berikutnya, biar kalian tahu ya, kalau hubungan sebab akibat itu sendiri adalah hubungan yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Jadi hubungan sebab akibat ini tidak dapat dipisahkan ya. Nah, inilah ada hubungannya dengan kalimat majemuk di pertemuan sebelumnya. Ini juga di kalimat sebab akibat ini juga ada kata penghubungnya. Coba disimak, dilihat. Nah, kalau untuk kalimat sebabnya itu ada kata karena, sejak, ketika, sedangkan di akibatnya ada kata demikian, oleh karena itu, akibatnya. Nah, berikutnya, bagaimana sih Bu cara menemukan hubungan sebab akibat dalam teks? Yang pertama yaitu kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak membaca teks, otomatis kita akan mengalami kesulitan. Setelah itu, mencari tahu atau mengidentifikasi peristiwa atau kejadian yang ada. Yang ketiga, mencari tahu alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan mencari tahu hasil dari peristiwa tersebut. Jangan lupa, ini yang penting, menggunakan kata penghubung. Oke. Berikutnya, manfaatnya itu apa sih kok kita mempelajari kalimat hubungan sebab akibat? Ada yang pertama, memperbaiki pemahaman tentang sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu ya kalau kehidupan sehari-hari ini ada hubungan sebab akibat, dan mengidentifikasi hubungan antar kejadian serta menulis teks yang lebih jelas dan terstruktur. Oke anak-anakku semuanya,
Ini nanti kalian untuk menguji seberapa jauh kalian tentang sebab akibat. Setelah diskusi, kalian akan mengerjakan latihan soal. Ini nanti ketika mengerjakan latihan soal, nak, kalian harus jujur, tidak boleh contekan, ya. Oke, ini akan saya bagikan yang dapat langsung dikerjakan, ya. Oke, langsung dikerjakan. Ini Mas Rizky. Ya, langsung dikerjakan. Oke, Bu, apa boleh kembali ke tempat duduk semula? Boleh. Oke, ya. Oke, ayo nak ditulis, nak. Oh iya, enggak apa-apa, boleh kok lihat buku. Tinggal sedikit ya. Ini diselesaikan. Mbak Lita ada kesulitan? Tidak. Oh tidak. Oke, ya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke ketua kelompok sekarang ya, ketua kelompok yang ini. Nah, dikumpulkan. Oke, silakan dijadikan satu di ketua kelompoknya saja. Sudah? Kalau sudah selesai, nanti ketua kelompoknya yang ke saya. Mana? Sudah. Nah, pintar sekali ya. Terima kasih. Oke, sudah Mbak Lita. Oke, sini Mbak Najwa. Ya, terima kasih. Nah, ini nanti saya akan menilai. Nanti kalau sudah selesai saya nilai, akan saya kembalikan lagi ke kalian. Oke, anak-anakku semuanya, bagaimana pelajaran hari ini? Sudah hampir mau selesai. Kira-kira saya mau tanya, hari ini kita sudah mempelajari tentang pelajaran apa sih? Ya, Mbak Naswa. Hubungan sebab akibat. Mbak Lita, silakan. Tentang apa, nak? Konjungsi. Iya, konjungsi atau kata hubung. Mas Rizky? Kalimat majemuk. Ya, ada lagi? Iya, hubungan kausalitas atau menulis hubungan kausalitas. Nah, anak-anakku semuanya, dari materi tersebut, adakah yang masih belum paham tentang menulis hubungan sebab akibat? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Jadi kalau sudah paham, biar tidak lupa, di rumah juga harus dipelajari. Terus bagaimana? Seneng gak sama pelajaran hari ini? Senang ya, Nana. Jadi ya, nak ya. Jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang menulis hubungan sebab akibat. Nah ya, hubungan sebab akibat itu tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi di kehidupan yang sebenarnya itu juga ada hubungan sebab akibat. Ya, nak ya. Jadi sebab kalian melakukan apa, nanti pasti ada akibatnya apa. Kalau kalian menanam kebaikan, maka nanti dampaknya juga baik. Kalau kalian menanam kejelekan, nanti dampaknya juga tidak baik. Begitu ya, anak-anak. Jadi nanti di rumah tetap belajar seperti biasanya ya. Jangan lupa tetap beribadah, tetap menjaga sholat 5 waktunya. Nah, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya sama Bu Kilu yang lebih menyenangkan lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.